Saya ambil gambar dari posisi balik atau samping saat melakukan tutorial atau narasi tendangan kanan. Namun sekarang kita lebih fokus dengan gerakan tendangan kiri. Lakukanlah gerakan ini berkali-kali, sering saya katakan berkali-kali, agar kebiasaan saat mengangkat kaki di atas pusar langsung melakukan lentingan atau lontaran ke badan samsa. Ini melatih keseimbangan kaki yang masih bertumpu di tanah agar benar-benar tidak goyah setelah tersentuh kaki yang berada atau meluruskan kaki ke badan samsa, sehingga keseimbangan ini sangat diperlukan. Kalau kita terdorong oleh datangnya samsa yang berayun ke posisi pertahanan yang dilakukan, akhirnya samsa akan mendorong ke darah kita. Nah, ini sekarang ini menggunakan lentingan, yaitu melatih tendangan dari arah samping, dan sekarang adalah dorongan dengan menggunakan gerakan lurus ke depan. Setelah kita pasis dengan posisi kaki yakin di bawah adalah sudah kokoh, akhirnya kita bisa lakukan sedikit dengan loncatan, baik dari tendangan lurus ke depan ataupun dari tendangan samping, sedikit melakukan gerakan lejitan kaki atau bahasanya meloncat saat akan melakukan gerakan tendangan lurus ke badan samsa. Nah, teman-teman kerabat, tadi saya kelupaan untuk memberikan narasi bahwasanya jangkar yang kita latih tersebut atau posisi kaki yang masih bertumpu di tanah itu benar-benar harus kokoh. Jadi alasan saya adalah kaki yang sebagai jangkar di tanah, dia akan mendapatkan 3 tekanan atau risiko yang dibebankan pada kaki atau jangkar tersebut adalah: pertama, berat badan dari tubuh, dia yang akan menopang jangkar tersebut. Yang kedua adalah gerakan ketika kaki melakukan juluran atau menuju ke darah samsak, gerakan goyangan tersebut akan mempengaruhi jangkar di bawah. Yang terakhir adalah datangnya samsak yang berayun ke daerah pertahanan kita, membuat goyahnya atau menguji ketangkasan, kekuatan, kekokohan daripada jangkar tersebut. Nah, sehingga dapat saya simpulkan, jangkar tersebut sering saya katakan harus benar-benar kokoh, harus kuat, lurus, dan menapak kaki sepenuhnya ke tanah. Karena pertama, dia akan menahan berat badan dari tubuh kita. Kedua, menahan gerakan saat kaki melakukan eksekusi ke badan samsa. Dan yang terakhir, ketiga, dia menahan gerakan atau datangnya samsa yang berayun ke darah kita. Nah, itulah alasan saya secara logika bahwasanya jangkar atau kaki yang bertahan di tanah itu benar-benar harus tidak tergoyahkan saat kaki telah meluncurkan gerakannya ke depan. Melakukan olahraga menggunakan benda samsak dengan durasi waktu yang cukup singkat, antara 10 atau 15 menit, sesuai dengan pengalaman saya, rasa-rasanya sudah cukup untuk membuat kondisi tubuh kita menjadi panas. Nah, karena terus konsisten, akhirnya akan berkeringat. Olahraga menggunakan benda samsak yang berayun merupakan benar-benar saya hobi ataupun senang, karena dari bujang sampai hingga sekarang udah berusia 58 tahun masih menggeluti olahraga benda samsak dengan menggunakan samsak yang berayun, karena dia menjadi suatu hal yang menarik, apalagi timing di saat dia datang. Ini memerlukan, pada peragaan ini memerlukan feeling atau timing, ketepatan ayunan samsak yang datang, apalagi dengan ayunan samsak yang cukup cepat ataupun keras,
dia akan mengandung tenaga yang cukup besar. Diperlukan suatu cara atau kapan tepatnya melakukan langkah gerakan ke depan. Ada bahasa yang juga sering saya katakan pada video-video sebelumnya, kita harus melakukan gerakan samsa yang berayun saat dia berada pada posisi lurus atau titik nol. Pengertian titik nol tersebut adalah saat samsa dia berayun ke depan kita dan juga yang menjauh dari posisi kita dan juga mendekat ke posisi kita. Nah, seperti sekarang ini kita perhatikan. Jadi gerakannya ketika dia posisi lurus baru dilakukan gerakan serangan ataupun tendangan ke daerah samsak. Nah, sekarang timingnya teman-teman bisa perhatikan, ketika dia datang ke daerah kita sebaiknya baru melakukan gerakan tendangan. Ketepatan untuk memperhatikan ini diperlukan suatu kejelian, kebiasaan agar tepat sasaran saat kita melakukan gerakan ke daerah samsa. Nah, sekarang saya ambil posisi gambar dari arah belakang yang tujuannya adalah untuk memperhatikan gerakan yang mengayun. Nah, sekarang ini udah begitu samsa datang agak posisi lurus, baru secepat mungkin kita melakukan gerakan tendangan ke badan samsa. Nah, sebab kalau samsa yang menjauh dari posisi kita dan kita lakukan tendangan, itu akan cukup berisiko. Dan sebaliknya juga ketika samsa terlalu dekat dengan posisi saat menendang, otomatis ruang untuk melakukan putaran ataupun istilahnya melakukan jangkauan pada badan samsa dia akan tidak terukur. Nah, untuk itu diperlukan suatu teknik atau cara yang rutin ataupun kebiasaan agar feeling kita memperhatikan kedatangan samsa, kapan harus melakukan gerakan secepatnya ke daerah badan samsa, agar teori dan prakteknya benar-benar menjadi suatu kenikmatan saat menggunakan olahraga medan samsa yang berayun sebagai partner kita. Nah, sekarang saya sudah ukur waktu sekitar 15 menit dan lebih. Akhirnya sudah cukup lumayan, tubuh menjadi basah karena otot-otot baik dari tangan, kaki, dari tapak kaki, dari lutut, pinggang, pinggul, leher, dada, semuanya tetap konsisten bergerak. Itulah membuat pada akhirnya suhu tubuh kita cepat menjadi panas. Dan juga olahraga samsa saya melihatnya tidak memerlukan atau memperhatikan tidak memerlukan tempat yang terlalu luas dan beban yang terlalu tinggi, hanya memperhatikan teori. Untuk itu diperlukan bagi teman-teman yang baru menyenangi olahraga medan samsa sebagai partnernya, mesti harus memperhatikan teori agar tidak terjadi sesuatu hal yang kita inginkan. Sekian dulu teman-teman, sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya dengan durasi 15 menit. Apa yang saya katakan tadi sudah berkeringat. Nah, terima kasih, sampai berjumpa kembali.